Alvaro Arbeloa mengambil tanggung jawab penuh usai kekalahan Real Madrid di Copa del Rey. Di sisi lain, rumor menyebut Jurgen Klopp mempertimbangkan kembali ke dunia kepelatihan jika Madrid mengajukan tawaran serius. Sementara itu, Endrick menegaskan loyalitasnya sebagai Madridista dan tetap fokus mengembangkan diri selama masa peminjaman di Lyon. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Alvaro Arbeloa tidak bersembunyi di balik alasan apapun usai Real Madrid tersingkir secara mengejutkan. Dalam konferensi persnya, pelatih anyar Los Blancos itu secara tegas mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan yang ia sebut menyakitkan, terlebih karena terjadi melawan tim dari level yang lebih rendah. Di klub ini, hasil imbang saja sudah dianggap buruk, apalagi kekalahan seperti ini. Rasanya menyakitkan, dan saya yakin para supporter juga merasakannya, ujar Arbeloa. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait susunan pemain, cara bermain, hingga pergantian sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabnya. Meski demikian, Arbeloa menolak melihat kekalahan ini sebagai akhir. Baginya, kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menuju kesuksesan. Saya tidak takut pada kegagalan. Jika ada satu hal yang saya pelajari dalam hidup, kegagalan justru membuat kita menjadi lebih baik, tegasnya. Arbeloa juga menekankan pentingnya pemulihan mental dan fisik tim. Dengan jadwal padat ke depan, fokus utama saat ini adalah mengembalikan kondisi para pemain ke level terbaik. Ia menyebut peran Antonio Pinto sebagai kunci untuk meningkatkan aspek fisik skuad, sembari dirinya berupaya memulihkan performa permainan tim. Terkait kritik atas daftar pemain yang ia turunkan, Arbeloa tetap teguh pada pendiriannya. Ia menilai skuad yang dibawanya sudah tepat dan menegaskan tidak menyesali keputusannya. Saya memiliki skuad yang luar biasa, penuh pemain bertalenta. Bahkan hari ini pun saya akan melakukan hal yang sama, katanya. Menutup pernyataannya, Arbeloa menegaskan bahwa Real Madrid adalah klub yang hidup dari kemenangan, bukan luka kekalahan. Yang membekas di klub ini adalah gelar dan lemari trofi yang penuh. Kami harus bangkit, bersatu, dan menatap ke depan. Masih ada 2 gelar untuk diperjuangkan. Meskipun Alvaro Arbeloa saat ini menjadi pelatih Real Madrid, semakin kuat keyakinan di internal klub bahwa ia belum dipandang sebagai solusi jangka panjang. Pasca pemecatan Xabi Alonso, Los Blancos tidak ingin terjebak pada solusi sementara. Klub mulai menatap ke depan, merancang proyek masa depan yang berlandaskan stabilitas, otoritas, dan pengalaman di level elit. Dalam konteks tersebut, satu nama mulai menonjol dibandingkan yang lain, Jurgen Klopp. Menurut laporan terbaru jurnalis ternama Florian Plettenberg, pelatih asal Jerman itu secara serius mempertimbangkan kemungkinan kembali ke dunia kepelatihan, namun hanya di bawah syarat-syarat yang sangat spesifik. Salah satu syarat utama tersebut adalah adanya tawaran kuat dari Real Madrid. Plettenberg mengungkapkan bahwa meski Klopp saat ini merasa nyaman dengan perannya dalam proyek Red Bull, terdapat 2 skenario yang benar-benar mampu menggoda dirinya untuk kembali ke bangku pelatih. Yang pertama adalah Real Madrid, dan yang kedua adalah tim nasional Jerman. Di luar 2 opsi elit tersebut, Klopp tidak menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke rutinitas harian manajemen klub. Di sisi lain, Real Madrid telah lama mengagumi sosok Klopp. Sejarah klub, reputasi global, serta tuntutan konstan untuk selalu menang dinilai sangat selaras dengan lingkungan tempat Klopp sebelumnya berkembang. Di lingkaran internal klub, ia masih dianggap sebagai salah satu pelatih paling dikagumi oleh jajaran petinggi dan dewan direksi. Kekaguman tersebut tetap ada, meski hingga kini belum terdapat negosiasi aktif maupun diskusi formal. Yang jelas, kendali situasi ini tidak sepenuhnya berada di tangan Madrid. Klub hanya bisa menunggu, mengamati, dan bersiap, sementara keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada Klopp. Sejak meninggalkan Liverpool, Klopp memang memilih menjauh dari tekanan manajemen yang tanpa henti, dengan memprioritaskan keseimbangan hidup dan visi jangka panjang. Namun pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Jika ia memberi sinyal sekecil apapun untuk kembali melatih, Real Madrid siap bergerak cepat dan tegas. Penyerang muda Real Madrid, Endrick, yang saat ini menjalani masa peminjaman di Lyon,
akhirnya angkat bicara terkait perjalanan karirnya dan dinamika yang ia alami dalam beberapa pekan terakhir. Dalam wawancara bersama Marca, penyerang asal Brasil itu merefleksikan hubungannya dengan Real Madrid, kepergian Xabi Alonso, serta tantangan barunya di sepak bola Prancis. Pernyataan Endrick muncul tak lama setelah debut impresifnya bersama Lyon. Ia langsung mencetak gol penentu kemenangan dalam laga perdananya, membawa Lyon menang 2-1 atas Lille dan melaju di ajang Piala Prancis. Awal ideal tersebut menjadi sinyal kuat ambisinya untuk terus berkembang, sembari menegaskan bahwa dirinya tetap seorang Madridista sejati. Endrick juga mengungkapkan hubungannya dengan Florentino Perez. Ia menegaskan bahwa sang presiden memahami keinginannya untuk mendapatkan menit bermain reguler. Presiden selalu membantu semua orang, dan saya tidak terkecuali. Ia memahami keinginan saya untuk bermain secara konsisten dan selalu bersikap murah hati, ujarnya. Mengenai Xabi Alonso, Endrick tak menutupi rasa hormatnya. Ia mengaku banyak belajar dari sang pelatih meski sempat dibatasi cedera. Xabi adalah pemain top dan sangat memahami sepak bola. Bahkan ketika saya tidak bisa berlatih penuh, saya tetap belajar banyak dari arahan dan pemikirannya, kata Endrick. Soal perbedaan Liga 1 dan La Liga, Endrick menepis anggapan bahwa sepak bola Prancis lebih kasar dan kurang teknis. Menurutnya, kedua liga sama-sama menuntut kesiapan fisik, mental, dan kualitas teknik tinggi, dengan pemain dari seluruh dunia bersaing di level elit. Menutup wawancara, Endrick menyampaikan pesan khusus untuk fans Real Madrid. Ia berterima kasih atas dukungan yang terus mengalir, seraya berharap para Madridista juga mendoakan kesuksesannya bersama Lyon. Dukung Real Madrid di Liga Champions, tapi saya juga berharap ada ruang di hati kalian untuk Lyon di Liga Eropa, tutupnya. Kekalahan mengejutkan Real Madrid dengan skor 2-3 dari Albacete melahirkan banyak sorotan. Namun, di balik hasil buruk dan krisis yang kembali membayangi klub, ada satu cerita lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Performa dua talenta muda paling menjanjikan Los Blancos, Arda Güler dan Franco Mastantuono, yang memunculkan tanda tanya besar soal perkembangan mereka saat ini. Kedua pemain tersebut datang ke Madrid dengan ekspektasi sangat tinggi dan status sebagai investasi penting untuk masa depan klub. Akan tetapi, penampilan mereka di laga melawan Albacete jauh dari standar yang diharapkan. Yang lebih mengkhawatirkan, kesan yang muncul bukan sekadar stagnasi, melainkan kemunduran yang cukup jelas. Situasi Arda Güler mulai menjadi perhatian serius. Di internal klub, muncul perasaan bahwa beban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya terlalu besar untuk tahap karirnya saat ini. Statistik pertandingan memperkuat kekhawatiran tersebut. Güler menuntaskan laga dengan tingkat keberhasilan umpan 87%, terendah di antara para gelandang Real Madrid. Di sepertiga akhir lapangan, akurasinya bahkan turun menjadi 82%. Yang paling mencolok adalah minimnya keterlibatan Güler dalam permainan. Sebagai playmaker, ia hanya mencatatkan 65 operan sukses sepanjang pertandingan, angka yang tergolong rendah bagi pemain yang diharapkan menjadi pengatur tempo dan pusat kreativitas tim. Sementara itu, kasus Franco Mastantuono berbeda, namun tak kalah mengkhawatirkan. Penyerang muda asal Argentina tersebut tampak menyadari bahwa ia tidak berada dalam performa terbaiknya, dan kesadaran itu justru terlihat membebaninya di lapangan. Laga melawan Albacete seakan merangkum kesulitannya belakangan ini. Selain gol yang ia cetak, yang juga menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran, Mastantuono nyaris tak memberi kontribusi berarti. Ia hanya melepaskan satu percobaan tambahan dan mencatatkan 2 dribble sukses sepanjang pertandingan. Kurangnya konsistensi menjadi masalah utama. Dalam 15 laga terakhir, Mastantuono hanya bermain selama 172 menit, praktis menghilang dari rotasi tim. Ketika kesempatan akhirnya datang, ia gagal memanfaatkannya untuk mengubah keadaan. Tentu saja, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Keduanya sempat mengalami masalah fisik, minim ritme bermain, serta berada dalam lingkungan tim yang belum stabil. Namun, di level Real Madrid, bakat semata tidaklah cukup. Bakat harus diterjemahkan menjadi pengaruh nyata di lapangan. Untuk saat ini, Arda Güler dan Franco Mastantuono belum mampu menunjukkan konsistensi tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut, Real Madrid mungkin harus segera mengevaluasi kembali peran, ekspektasi, dan jalur pengembangan bagi dua aset mudanya sebelum potensi besar mereka benar-benar teredam. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!